Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 2 ingin menjelaskan tentang pembebasan Irian Barat. Awal mula sengketa Irian Barat antara rakyat Indonesia dan pemerintah Belanda adalah dari diingkarinya fakta-fakta sejarah yang diciptakan oleh pemerintah Belanda. Pengingkaran pemerintah Belanda atas fakta-fakta sejarah ini nampak di dalam perundingan konferensi meja bundar pada tahun 1949. Satu perjuangan diplomasi. Adapun upaya diplomasi tersebut diantara sebagai berikut. Pemerintah RI melakukan pendekatan bilateral dengan Belanda dengan membentuk komite bersama untuk Irian Barat pada Maret 1950. Pemerintah RI memasukkan masalah Irian Barat dalam agenda Konferensi Asia Afrika 1955. Pemerintah RI memasukkan masalah Irian Barat dalam sidang Dewan Keamanan dan sidang umum PBB. Presiden Soekarno memasukkan masalah Irian Barat di dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB. Sekretaris Jenderal PBB UDEN menganjurkan kepada diplomat Amerika Serikat untuk membantu masalah Irian Barat. Ya, konfrontasi politik dan ekonomi. Berbagai upaya yang dilakukan Indonesia ternyata belum membawa hasil karena Belanda tetap menduduki Irian Barat. Akhirnya, bangsa Indonesia melakukan konfrontasi politik maupun ekonomi. Berikut merupakan upaya dalam konfrontasi politik. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatasi hasil KMB yang diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1956. Pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat. Pada tanggal 4 Januari 1958, pemerintah RI membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat atau FNPIB. Pada tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah RI memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda. Pembebasan Irian Barat. Yang pertama adalah konfrontasi ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dapat dilakukan dengan tanda-tanda berikut. Yang pertama, nasionalisasi di Japas Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1951. Yang kedua, pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda KLM untuk melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan bahasa Belanda. Yang keempat, pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Yang terakhir, seluruh perwakilan konsuler Belanda akan dihentikan pada tanggal 5 Desember 1957. Setelah upaya diplomasi, konfrontasi ekonomi, dan konfrontasi politik masih belum berhasil dilakukan, pemerintah melakukan upaya lainnya yaitu dengan jalan konfrontasi militer. Konfrontasi militer ini adalah upaya terakhir yang dilakukan oleh pemerintah untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam rangka konfrontasi militer, pemerintah berupaya untuk mencari bantuan senjata ke luar negeri. Upaya ini dipimpin oleh Jenderal Ahmad Nasution sebagai Menteri Keamanan Nasional Indonesia saat itu. Melihat perkembangan militer Indonesia, Belanda justru mengajukan protes ke PBB bahwa Indonesia akan melakukan agresi. Kemudian Belanda pun memperkuat kedudukannya di Irian Barat. Kemudian pada tanggal 19 Desember 1961, dalam rapat besar di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengeluarkan komando untuk mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk terlibat langsung dalam konfrontasi militer. Komando ini dikenal dengan istilah Tri Komando Rakyat. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno mengeluarkan surat keputusan nomor 1 tahun 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat. Komando Mandala ini memiliki strategi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahapan infiltrasi, yang kedua yaitu tahapan eksploitasi, dan yang ketiga yaitu tahapan konsolidasi. Perjanjian Nihil. Yang pertama, ada penghentian permusuhan. Yang kedua, setelah perjanjian disahkan paling lambat 1 Oktober 1962, UNTEA menerima Irian Barat dari Belanda, diturunkan dan digantikan dengan bendera PBB.
Yang ketiga, pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus Bawotea. Yang keempat, Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963. Yang kelima, bendera Indonesia berkibar pada tanggal 31 Desember 1962 di samping bendera PBB. Yang keenam, pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. Pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat atau PPRA. Penentuan pelaksana pendapat rakyat tahap PPRA tahap 1 24 Maret 1969. Konsultasi dengan dewan-dewan Kabupaten Jayapura menentukan tata cara penyelenggaraan PPRA. Tahap 2 Maret sampai Juni 1969. Pemilihan anggota PPRA dengan terpilihnya 1026 anggota dari 8 provinsi dan terdiri atas 993 pria dan 43 wanita. Tahap 3 14 Juli 1969 sampai 4 Agustus 1969. Pelaksanaan PPRA setiap kabupaten di Irian Barat yang menghasilkan bahwa rakyat Irian Barat ingin tetap bersatu dengan Republik Indonesia. Hasil dari PPRA, hasil ini membuka jalan persahabatan RI Belanda. Lebih-lebih setelah tahun 1969, hubungan RI Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia. Akhirnya sidang umum PBB hasil PPRA ini sehingga Irian Barat tetap menjadi bagian RI. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.